Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sumber Makmur, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Kepala Koperasi di Desa Sumber Makmur, yang kami hormati pula Amir Masjid dan Ketua TPA Sabilul Muhtadin, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa membimbing anak-anak kita untuk belajar agama di TPA, mengarahkan anak-anak guru-guru yang ada di TPA untuk belajar agama. Yang saya hormati, yang saya banggakan, anak-anak kami, santri, santriwan, santriwati SD Sumber Makmur dan TPA Sabilul Muhtadin. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan yang penting bagi kita, yaitu mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, manusia terhebat, manusia sempurna yang tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang jauh dari negara asalnya, tempat munculnya, tempat pertama kali disebarkannya agama Islam, yang jauhnya sampai ribuan kilometer. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu karunia yang lebih besar dari semua karunia yang Allah berikan kepada yang lain. Penduduk dunia ini diceritakan, dikisahkan itu ada sekitar 7 sampai 8 miliar. Tapi orang yang beriman kepada Allah kurang lebih hanya 1 sampai 1,5 miliar saja. Yang lainnya belum ada iman kepada Allah, belum Islam, belum menerima agama Islam.
Maka kita bersyukur kepada Allah, kita yang jauh dari kota Mekah, yang jauh dari zamannya Nabi Muhammad, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi Allah karuniakan kita nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan, ulama menganjurkan kita mengucapkan syukur, yaitu mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman dan Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Dan selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita ini umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya Nabi yang paling mulia, begitu juga umatnya menjadi umat yang paling mulia. Dipisahkan, diriwayatkan bahwa Nabi-Nabi terdahulu dari sejak zaman Nabi Adam, mereka berkeinginan menjadi umat akhir zaman. Maka Nabi Adam sampai Nabi Isa ingin jadi Nabi akhir zaman, tapi Allah tidak kabulkan. Karena tidak dikabulkan jadi Nabi akhir zaman, maka dia berdoa, ya Allah, jadikan kami ini umat Nabi akhir zaman. Allah juga tidak kabulkan. Yang Allah kabulkan cuma satu Nabi saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu yang Allah kabulkan, sehingga nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan kembali dan akan menaklukkan Dajjal. Mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita ini sedang belajar senang, belajar suka, belajar mencintai Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Padahal sebenarnya kita ini cinta kepada Nabi ini gak cukup sehari saja, gak cukup 1 bulan saja. Harusnya kita ini cinta kepada Nabi Muhammad itu seumur hidup kita. Jadi harusnya kalau bisa maulidan itu jangan pas bulan Maulid saja, kalau bisa. Jangan pas momennya momen bulan kelahiran Nabi Muhammad, maka biasanya acara Maulid yang besar-besaran itu ketika bulan Maulid. Alhamdulillah itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah kalau bisa nih gimana nih? Kita belajar mengadakan Maulid Nabi setiap waktu dan setiap saat. Bahkan hadirin yang mulia, seorang yang beriman, kalau dia ini seorang yang beriman ini ada kewajiban untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam sehari minimal 5 kali. Itu minimal banget untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau seandainya ada yang selawatnya kurang dari 5 kali, nah ini perlu dipertanyakan. Kapan itu? Nah minimal ketika salat 5 waktu, yaitu ketika tahiyat akhir. Itu minimal banget baca selawat kepada Nabi Muhammad. Kita baca selawat kepada Nabi Muhammad sekali saja dengan mulia, akan Allah berikan ganjaran 10 kebaikan. Rasulullah pernah mengatakan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada saya, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Nah itu selawat saja, mengucapkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW saja, udah ganjarannya luar biasa. Ini baru ucapan cinta dengan perkataan. Coba kalau seandainya kita nih, Masya Allah, misalnya adik-adiknya, anak nih, mengucapkan cintanya kepada orang tuanya, Pak, Bu, aku sayang sama bapak, sama ibu, dengan ucapan saja. Tapi disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau. Misalnya sama gurunya, aku sayang sama Pak Guru atau sama Bu Guru, tapi disuruh kerjakan tugas tidak mau, disuruh baris tidak mau. Kira-kira cintanya gimana? Itu masih cinta
cinta palsu, belum cinta yang beneran. Tapi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan cinta dengan perkataan saja, ganjarannya sudah luar biasa. Bukan hanya Rasulullah saja yang membalasnya, tapi langsung Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu selawat 10 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka momen-momen seperti ini nih, kita sering banyak pengajian, di mana-mana ada pengajian. Nah, insya Allah di SK5 ini tanggal 11 saya ada Habib yang datang. Kalau seandainya bisa ada yang bisa datang nih, Habib, kita sama-sama meramaikan sebagai bentuk usaha kita menampakkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, di saat kita cinta kepada Rasulullah dengan ucapan, maka bagaimana kita tambah pengorbanan kita, tambah usaha kita, tambah pembuktian kita cinta kepada Rasulullah dengan hati kita. Awalnya ucapan cinta itu dengan qaulun bil lisan, terus yang keduanya dengan tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Dimana cinta yang telah kita ucapkan dengan lisan kita ini, kita benarkan dalam hati. Ketika mendengar Nabi Muhammad disebut, kita berusaha untuk baca sholawat. Ketika ada sejarah Nabi, sirah perjalanan hidup Nabi diceritakan, kita berusaha duduk dalam majelis tersebut. Di saat ada pengajian yang membahas tentang pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, bagaimana kita ikut, agar nanti lama-kelamaan dalam hati kita akan ada timbul rasa cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga yaitu adalah cinta dengan perbuatan kita. Orang apabila sudah suka, kalau sudah cintanya benar, maka semua aktivitasnya akan mengikuti orang yang dicintainya. Dia akan melakukan apa yang dilakukan, yang disukai oleh orang yang dicintainya. Misalnya nih, ini anak-anak biasanya suka nonton film nih. Ada yang suka nonton Upin. Ini anaknya ada yang suka nonton Upin. Nah, karena senangnya suka nonton Upin, akhirnya ketika ditanya sama teman-temannya dibilang betul. Ikut-ikutan. Kenapa? Karena udah suka sama film itu. Ada mungkin yang suka nonton bola ya. Suka nonton bola, saking sukanya nonton bola, tiap hari kerjaannya main bola. Sampai kadang lupa pergi ngaji. Aduh, bahaya nih. Itu kalau orang sudah suka, maunya beli baju bola, sepatu bola, rambutnya pun ikut potongan rambut pemain bola. Nah, kalau yang tua biasanya senang nonton drama Korea. Karena senang nonton drama Korea, anaknya dikasih bagian-bagian artis Korea. Kenapa bisa demikian? Karena suka dengan sesuatu. Di saat orang sudah suka dengan sesuatu, maka dia akan mudah untuk mengikutinya. Nah, kenapa kita ini saat ini kok susah? Keadaannya berat banget mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin karena sukanya kita, cintanya kita kepada Nabi Muhammad belum benar-benar. Mau ke masjid sholat berjamaah kok berat rasanya. Mau datang pengajian kok berat rasanya. Mau baca Al-Quran kok masih berat rasanya. Ini mau masuk PPA yang kecil-kecil ini juga berat rasanya. Malah kalah sama main layangan sekolah. Misalnya di sekolah nih, alasan sakit asap nih, tapi main bola nggak tahu asap, nggak tahu betul. Kenapa? Karena udah suka. Nah, sekarang kita belajar berubah yang awalnya sukanya kita kepada artis Korea mungkin, atau film kartun, atau kita sukanya kepada bola, kita coba balik sedikit, belajar suka kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini sering kalau ditanya kamu cinta enggak kepada Rasulullah, katanya cinta. Tapi ketika akan mengamalkan agama masih berat. Nah, di saat kondisi kita masih seperti itu, mungkin kita harus sering-sering membaca kembali, menelaah kembali sejarah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar timbul rasa cinta. Kalau kita ini jarang baca sejarah Nabi, jarang baca kisah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesan kita untuk amal agama ini akan menjadi berat. Tinggal kita lihat diri kita masing-masing. Kita ini amal agama seperti ini. Kita ini misalnya yang laki-laki masih rajin ke masjid tetangga, yang perempuan masih siap tutup aurat kalau apa tidak. Ibaratnya kalau seandainya ini minimalnya, kalau seandainya kita belum bisa maksimal untuk amalkan sunnah Nabi, maka jangan sampai ditinggalkan semuanya. Misalnya nih, yang laki-laki belum siap sholat 5 waktu di masjid, minimalnya dalam sehari pernah datang ke masjid. Misalnya yang perempuan ini belum siap tutup aurat 24 jam, nah minimalnya ketika ada orang ajnabi, orang jauh itu belajar tutup aurat. Begitu juga yang lainnya, misalnya kita ini belum ada kesiapan membaca Al-Quran 1 juz sehari minimal. Nah, minimalnya ada yang kita baca dalam sehari. Kalau dalam usul itu dikatakan la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa saja yang tidak mampu kita kerjakan semuanya, minimalnya jangan sampai tidak dikerjakan semuanya. Ada yang dikerjakan, itu minimal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada satu tamsil. Kalau tamsilnya itu pertanian sebenarnya, tapi kalau ini saya konversi ke sawit aja. Kebetulan di tempat kita ini banyak sawit. Misalnya nih, ada orang sedang panen sawit, orangnya sudah tua. Misalnya kayak terlalu lagi panen sawit misalnya. Ada orang panen sawit udah tua, tapi walaupun tua dia masih kuat panen sawit. Nah, terus ada datang satu orang melihat orang ini yang panen sawit, wah sampai ini panen sawit hebat, baru jam masih pagi aja udah dapat banyak, dapat 1 ton misalnya. Maka orang yang panen sawit ini disanjung ini merasa senang, kagum. Alhamdulillah Allah masih diberikan kesehatan, misalnya dari itu. Terus datang lagi ada satu orang nih, dia itu sedang menyanjung, hebat sampai ini kuat panen sawit walaupun sudah tua, tapi dia bantu berondol, bantu nangkong. Maka orang yang panen sawit ini akan menambah senang lagi, lebih senang daripada orang yang pertama yang hanya cuma memuji. Terus datang lagi orang yang ketiga, ketika melihat orang yang panen sawit tadi mengatakan, hebat sampai ini udah tua tapi masih kuat panen sawit, hasilnya pun banyak. Nah, selain itu bantu berondol, bantu nangkong, bantu panen juga. Maka sang panen sawit tersebut akan lebih senang lagi kepada orang yang ketiga. Nah, sekarang kita tamsil ini kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sedang bekerja dari zaman dahulu. Bahkan kerjanya Nabi Muhammad itu bukan hanya zaman dahulu saja, sampai akhir zaman itu masih kerjanya Nabi Muhammad. Apa kerjanya Nabi Muhammad? Ngajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umatnya ini ada 3 nih. Ada yang pertama cuma menyanjung Nabi saja, Rasulullah senang. Nah, sanjungannya ya kayak tadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu sanjungan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah senang. Terus ada yang kedua lagi, tipe umatnya, dia menyanjung Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah lebih senang lagi. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan,
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ihul jannah. Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, itu orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Terus ada tipikal umat Nabi yang ketiga, yaitu membantu kerjanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ngajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini luar biasa nih. Ada yang ngajak mengadakan maulid, maka pahalanya yang paling besar adalah orang yang pertama kali ngajak. Mungkin bisa kepala sekolah atau guru agamanya atau kepala TPA, ini yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena dia yang pertama kali ngajak. Satu orang dapat satu pahala. Kalau 100 orang datang, dapat 100 pahala. Kalau 200 orang datang, dapat 200 pahala. Itu luar biasanya orang yang membantu kerja Nabi, yaitu ngajak umat manusia yang awalnya tidak taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang membantu kerja Nabi, Allah telah berikan ujian, sanjungan dalam Al-Quran mengatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sanjungan atau jabatan orang yang membantu kerja Nabi, yaitu adalah kuntum khayra ummah, menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Kapan dia menjadi umat yang terbaik? Ketika dia bantu kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, yang mencegah dari perbuatan munkar. Karena setelah Nabi Muhammad ini tidak ada Nabi lagi. Mau seburuk apapun umat akhir zaman, Allah tidak akan utus Nabi lagi. Tapi kerjanya Nabi diwariskan oleh umat akhir zaman. Makanya kita tahu kalau Wali Songo itu asal-muasalnya bukan di Jawa. Ada yang mengatakan dari Gujarat, India. Makanya namanya Maulana Malik Ibrahim. Kata-kata Maulana itu adalah gelar ustadz bagi orang-orang India. Maulana Malik Ibrahim datang dari jauh untuk datang ke Indonesia bukan sehari 2 hari, tapi sampai meninggal dunia di tanah Jawa. Dan alhamdulillah kita ini bisa menikmati, merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab adanya yang datang dari jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya, agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu caranya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Pertama, tahu sejarahnya perjuangan Nabi. Sering membaca kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Nah, kita ini sudah jauh dari zaman Nabi Muhammad. Kalau secara tahun itu kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sudah lebih 14 abad tahun yang lalu. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi tetap kita wajib cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa ahlihi, atau kata Rasulullah SAW.
tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna iman seseorang, sehingga saya, kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, lebih dicintai daripada dirinya, daripada hartanya, dan daripada keluarganya. Nah, sekarang kita ini, di saat kita ingin cintanya unggul kepada Nabi, yaitu dengan sering-sering menelaah sejarah perjalanan Nabi. Untuk membuktikannya, ini ada 3 juga. Pertama, yang kita perlu dari Rasulullah SAW, yaitu adalah surah Nabi Muhammad SAW, penampilan Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk bisa memilih penampilan Nabi ini ada satu kitab yang khusus membicarakan tentang penampilan Nabi Muhammad, yaitu kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Itu isinya semua yang berkaitan dengan penampilan Nabi, sehingga ketika kita memilih penampilan Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah penampilan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang paling mudah, tinggal pasang jadi dapat sunnah. Sebenarnya saya minta maaf nih, hari ini saya penampilan kayak gini ya belajar dulu penampilan Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau hari-hari masih ya kayak gitu kan, masih belum. Tapi ya kayak tadi itu, ketika kita tidak mampu 24 jam, minimal satu waktu kita belajar meniru penampilan Nabi Muhammad. Tinggal pasang dapat sunnah. Masya Allah. Apalagi ketika sunnah Nabi tersebut mudah-mudahan diolok-olok. Misalnya pakai jubah nih, nah apa ini laki-laki pakai daster, wah itu tetap pahalanya tinggi banget. Ada lagi misalnya nih kayak dia nih, jenggot, melihara jenggot, Masya Allah, itu penampilan Nabi Muhammad. Di saat ada orang yang ngolok, apa jenggot kayak jenggot kambing katanya, misalnya, nah di saat itulah pahalanya berlipat ganda. Karena saat berat-beratnya, saat orang menganggap sunnah itu sesuatu yang tidak baik, bahkan ada yang mengatakan itu kan cuma budaya Arab saja. Tapi kalau orang yang benar-benar cinta, mau budaya Arab kan, mau budaya manapun, yang penting itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, pasti akan dilakukan karena sudah cinta. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu pernah berkeliling di sebuah pohon, mengelilingi sebuah pohon, keliling terus di pohon tersebut. Maka ada orang yang melihatnya, "Hai Abdullah bin Umar, kenapa kau mengelilingi pohon tersebut kayak orang gila saja?" Kurang lebihnya seperti itu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Karena dulu saya pernah melihat Rasulullah mengelilingi pohon ini." Itu cintanya para sahabat, bukan karena alasan ada nilai ibadah atau tidak, tapi semata-mata karena telah dilakukan oleh Rasulullah, maka mereka pun melakukannya. Nah, untuk bisa mengetahui ini, maka kita perlu belajar. Nah, belajar di sekolah itu gak cukup waktunya. Kalau belajar sekolah gak cukup waktunya. Dalam satu kelas itu cuma satu kali seminggu. Sementara ilmu agama sangat luas, yang ada habisnya. Makanya kita perlu nambah waktu kita. Nah ini khususnya yang masih kecil-kecil nih, nambah waktu, luangkan waktu untuk belajar di TPA. Alhamdulillah di desa kita ini ada juga TPA yang siap menampung siapa saja yang mau belajar agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pun yang kedua yang perlu kita tiru dari Rasulullah SAW, yaitu adalah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir
yaitu adalah menurut sarirah atau apa yang diusahakan oleh Nabi, apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang selalu dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dititipkan oleh Nabi ini ada 3. Yang pertama, sebelum akhir hayat beliau mengatakan ummati. Sampai akhir hayat yang dititipkan adalah umat. Bagaimana umat ini dari ujung timur sampai ujung barat, bahkan kalau ada di bulan atau tinggal di planet lain, ini termasuk yang dititipkan oleh Nabi. Bagaimana agar dia taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan agama. Yang kedua yaitu adalah as-shalah. Kenapa Pak as-shalah? Karena salat adalah amalan yang paling mudah ditinggalkan oleh umat. Banyak orang yang mampu mengajarkan puasa, banyak orang yang mampu zakat, banyak orang yang mampu pergi haji, tapi sholat menjadi sesuatu yang berat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan lakinnaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat banget kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terus yang ketiga yang dipikirkan yang diusahakan oleh Nabi adalah an-nisa atau perempuan, wanita. Kenapa wanita menjadi sesuatu yang sangat diusahakan oleh Nabi? Karena di saat wanita sholat, maka di saat seorang wanita itu wanita sholat, dia itu akan makbul doanya melebihi 70 kali. Itu hebatnya wanita sholat. Tapi di saat ada wanita yang tidak sholat, itu berbahaya daripada 1000 laki-laki yang tidak sholat. Makanya wanita ini menjadi sesuatu yang sangat dirisaukan oleh Nabi. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, al-mar'atu imadul bilad, iza sholahat sholahatul bilad, wa iza fasadatul bilad. Apabila wanita itu adalah tiangnya negara. Apabila wanita itu baik, maka baiklah suatu negara, dan apabila wanita itu tidak baik, maka buruklah suatu negara. Maka itu yang mulia, bagaimana kita belajar memperhatikan apa yang diusahakan oleh Nabi, belajar berusahakan apa yang diusahakan oleh Nabi, dan belajar membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW saja, bukan hanya dengan ucapan atau dengan kata saja, tapi bagaimana kita belajar menempatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, menjalankan apa yang diusahakan oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita termasuk apa yang telah dikatakan dalam Al-Quran, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir saya ingin menyampaikan satu syair yang telah disampaikan oleh Syekh Maliki Abbas Al-Makki tentang pentingnya, keuntungannya merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syairnya mengatakan, "Idza nahata tiranja azilluhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada hataan narufikul li isnaini daima yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada amazzan yubil abadil ladhi tuna umri bi ahmada masrura wa mata muwahida." Itu saatnya. Yang kira-kira maksudnya, ini ada satu orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah,
Bahkan dalam Al-Quran sendiri mengatakan tabbat yada Abi Lahab, celaka dibuat Abi Lahab. Orangnya udah tidak beriman, Al-Quran sendiri mengecap dia menjadi orang celaka. Katakan naruti kami Ismail Ibrahim, setiap hari Senin seterusnya selamanya setiap hari Senin itu yukhattabu anhu bisurur rahmat, dia itu mendapatkan sedikit keringanan siksaannya, padahal orang tidak beriman. Al-Quran sudah kecap dia tidak menjadi orang yang celaka, tapi setiap hari Senin dapat keringanan. Keringanannya dalam bentuk ada dalam Sahih Bukhari, keringanannya itu dalam asal Nabi, dia itu mendapat air minum, dikasih minum setiap hari Senin. Kenapa kok bisa dikasih air minum setiap hari Senin? Disuruh Ibu Ahmad karena dia itu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Ibu Abu Lahab ini ketika mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, dia itu langsung memerdekakan hambanya yang memberikan kabar gembira. Kalau nggak salah namanya hambanya itu sudah itu keselamanya, kalau nggak salah. Gara-gara memerdekakan hambanya. Nah, bagaimana dengan kita nih? Tamazzan bil abdul ladzi tula umrihi. Bagaimana dengan kita ini yang seumur hidup kita senang dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhidan, dan meninggal dalam keadaan beriman. Orang yang tidak beriman saja senangnya cuma sekali, setelah itu musuhi Nabi Muhammad terus, bahkan menghalang-halangi usahanya Nabi dan orangnya Nabi, tapi tetap Allah berikan balasan berupa dikasih air minum setiap hari Senin. Nah, bagaimana dengan kita? Masya Allah, kita yang tiap hari membaca selawat kepada Nabi Muhammad ketika sholat. Bahkan alhamdulillah kalau seandainya ada yang siap baca selawat setiap pagi 100 kali, setiap petang 100 kali, nah itu luar biasa lagi. Apalagi yang baca selawat siap baca selawat 1000 kali, nah ini luar biasa lagi. Akan diberikan, akan dikabulkan hajat-hajatnya. Itu selawat saja benar-benar senang dengan Nabi Muhammad sepanjang tahun seumur hidup dan beriman kepada Allah, maka sudah tidak tergambarkan balasannya. Makanya hari ini yang dimuliakan Allah Ta'ala, walaupun mungkin kita ini hanya bisa merayakan Maulid Nabi hanya sekali setahun saja pada bulan Maulid, nah kita bersyukur kepada Allah, syukur yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita juga akan mudah untuk mengadakan Maulid Nabi setiap saat. Yang namanya Maulid Nabi itu sebenarnya bukan acara saja. Kita mengadakan selawatan itu dan Maulid Nabi, karena membacakan kisah Nabi. Apalagi kalau baca Urban Zanji, itu semuanya kisah Nabi di situ. Maka itu akan sangat luar biasa sebagai bentuk senang kita atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang salah semata-mata karena lemahnya ilmu saya, lemahnya pengorbanan saya dalam agama. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Terakhir, wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bertanya kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Kalau berjumpa kita mungkin jarang bisa berjumpa, tapi kalau berdoa kapanpun kita bisa saling mendoakan. Nah sekarang kita sama-sama tutup dengan doa. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولقومنا كما ربنا اللهم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب يسر يسر يا مدبر دبر اللهم سهل علينا كل عافيه بجاه بشير مجيد. اللهم ارسل اليك خير المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحب وترضى انك عباد الجلال والكريم. اللهم ارسل امه محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم وانشر رحمة العيد وبركات العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وصبياننا كصبيان الصحابة وبيوتنا كبيوت الصحابة وقريتنا هذه كقرية المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة ترزقنا بها أولادا صالحين أولادا متقين أولادا متفردين أولادا حافظين للقرآن أولادا قائمين بدعوة دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا تتبعوا سبيل الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.